Selamat datang kembali di channel YouTube CRS Motor. Kali ini kita bahas PRCPT ya teman-teman. PRCPT ini kepunyaan PRCPT untuk Mio Sporty ya teman-teman. Yang biru itu 1000 rpm dan yang kuning ini di 1500 rpm. Nah, ini brand dari Kamoto Racing ya teman-teman. Untuk harga per satu piece-nya ini di Rp18.000 ya. Harganya terjangkau, hemat di kantong ya teman-teman. Nah, untuk brand dari Kamoto Racing ini tidak terdapat tulisan ya di setiap pairnya ya. Tidak seperti merek yang lain yang di harga 100.000 ke atas itu ada mereknya ya. Misalkan motornya untuk Mio ini ya, misalkan contoh. Nah, Mio nanti ada RPM nya ukurannya berapa, juga ukuran dari pair ini ya nanti ditulis atau disablon di bagian pair ini. Untuk Kamoto Racing ini polosan ya teman-teman, tidak ada tulisannya ya. Kita bolak-balik saja. Dan untuk packagingnya Kamoto Racing ini hanya plastik saja ya, tidak seperti yang 100.000 ya, itu pakai dus rapih. Nah, ya untuk harga 18.000 worth it ya teman-teman, walaupun hanya dapat pairnya saja, karena yang digunakan hanya pairnya saja ya teman-teman, bukan bungkusnya ya. Kita lihat aja isinya, jangan packagingnya yang dipakai, juga isinya bukan packaging yang dipakai ya. Oke, bisa teman-teman cek juga di e-commerce. Untuk PRCPT ini tersedia juga untuk ukuran yang 2000 rpm untuk merek Kamoto Racing ini. Warna PRCPT nya itu di warna merah untuk 2000 rpm. Nah, kita bahas dua pair ini ya. Fungsi dari PRCPT itu untuk menjaga putaran belt CPT agar sesuai dengan putaran mesin. Seperti itu. Menjaga belt CPT agar sesuai posisi, sesuai dengan putaran mesin motor teman-teman ya. Jadi kita analogikan seperti ini. Nah, kita punya puli CPT ya. Ini kepunyaan NMAX ya. Tentunya tidak akan masuk ya, karena PRCPT NMAX itu diameternya ini lebih besar ya. Nah, tidak akan masuk ke sini. Nah, kita akan dianalogikan seperti ini ya. Nah, misalkan PRCPT terus ada belt CPT. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai per standar, belum di upgrade ya untuk kiriannya, itu sudah ditentukan oleh pabrikan ya kalau misalkan standar. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen karakter dari motornya berubah, bisa pakai part kirian yaitu PRCPT ini ya. Nah, PRCPT ini di sini ya tempatnya. Nah, untuk posisi tarikan awal belt CPT itu berada di tengah ya teman-teman. Di tengahnya, bukan maksudnya di tengah ini, di atas ya teman-teman. Nah, di atas seperti ini ya. Nah, di atas ini untuk akselerasi ya. Akselerasi, jadi tarikan bawah motor itu enak ya, karena dibantu oleh per ini. Nah, kalau misalkan per ini lemah, nanti misalkan digas, dia cepat turunnya ke bawah. Nah, sini ya, cepat ke bawah seperti ini. RPM belum mendukung, nanti motor tidak akan lari. Seperti itu fungsi dari per CPT ini. Jadi fungsinya itu menjaga ya, menjaga belt CPT
sesuai dengan posisinya ditentukan oleh putaran mesin motor teman-teman kalian ya. Nah seperti itu, misalkan pakai per CVT yang 1000, nah nanti akselerasinya akan dapat ya teman-teman, karena dia lebih keras dibandingkan per standar. Jadi posisi belt CVT nya ada di tengah, namun sepersekian detik nanti karakternya akan berubah. Nanti akselerasinya ringan pakai per CVT yang 1000 rpm, namun top speednya juga tidak akan memangkas banyak ya. Jadi untuk top speednya paling kurang sedikit ya daripada per CVT yang standar ya, kurang sedikit top speednya. Misalkan teman-teman top speednya di 110 ya, nanti kalau pakai per yang 1000 rpm ini top speednya akan berkurangnya tapi tidak akan drastis, paling kurangnya 5 km per jam ya, seperti itu, 5 kilo sampai 10 km per jam. Nah kalau untuk pakai per CVT yang 1500 itu nanti napasnya juga tidak panjang ya, motornya top speednya tidak akan dapat seperti per yang standaran ya kalau pakai per CVT yang 1500 rpm. Namun untuk tarikan bawah itu mantap ya kalau pakai per yang 1500, karena posisi belt itu berada di atas ya, terus di atas. Namun waktu RPM lebih tinggi yang membutuhkan kita top speed itu agak kurang, karena belt CVT ini tidak sampai ke bawah, posisinya seperti itu ya untuk penggunaan per CVT. Nah lebih saran dari saya itu per CVT mending pakai yang 1000 rpm aja ya teman-teman untuk motor yang standar. Standar ini berarti motornya belum di bore up ya teman-teman, seperti itu. Motornya misalkan Mio kan 115 cc, nah pakai per yang 1000 rpm aja begitu. Tapi tergantung selera juga ya teman-teman. Kalau rekomendasi dari saya pakai 1000 aja udah cukup ya. Tapi ya seperti itu, karena CVT itu atau Matic itu tidak sama ya, setiap orang gaya berkendaranya juga beda-beda ya, dan itu juga tergantung dari berat badan kita. Ada dua ya faktor, ada berat badan dan gaya berkendara kita. Nah ada yang doyannya kita santai-santai saja motor melaju, ada yang sedang-sedang saja, dan ada juga yang kasar penggunaannya seperti itu. Nah kita bagi ya menjadi 3 seperti itu ya. Ada yang orang senangnya pakai racikan standar pabrik, ada yang juga senangnya pakai racikan racing puli depannya aja, misalkan rollernya diturunkan, kan itu pasti pakai roller racing ya, nggak pakai roller standar seperti itu. Ada juga yang bagian racikan puli bagian belakang sekonderi seperti itu, beda-beda ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan. Misalkan motor A racikan CVT-nya seperti ini, rollernya ini, per CVT-nya ini, persentinya ini, belum tentu ke rider si B sama gitu. Kata si rider A itu enak pakai racikan ini, dicobalah ke rider yang B, ternyata rider B nggak cocok. Nah seperti itu ya Matic, jadi tidak bisa disamaratakan ya untuk gaya berkendara seperti itu. Namun untuk standar pabrikan emang motornya dijual ya seperti itu, tenaganya seperti itu, akselerasinya seperti itu, top speednya seperti itu. Jadi kalau standar
ya dapatnya segitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah kalau kita kan beda-beda ya, orang teh kan nggak sama ya. Kadang ada yang mau cari top speed biar bawahnya lemot tapi top speed dapat. Kadang ada juga yang pengen akselerasinya dapat bawahnya namun top speednya kurang. Nah ada juga yang seperti itu ya. Dan ini juga untuk tanjakan dan perkotaan beda ya teman-teman untuk resikan CVT ya. Ini mah misalkan teman-teman pengen yang racing, nah ini pakailah yang 1000 rpm aja seperti itu teman-teman. Dan untuk roller itu mending diturunkan 2 ya, maksimal 2 ya teman-teman gitu, atau naik sampai 2 juga seperti itu. Kalau CVT lebih baik 1000 ya untuk motor standar. Itu saran dari saya ya teman-teman. Untuk roller saya sudah bahas ya, racikan roller lebih enak seperti apa, seperti itu. Nah untuk kita racikan seperti yang di bagian belakang ya seperti ini, saran lebih baik ininya yang 1000. Nah untuk persentri juga itu tergantung selera ya. Kalau saya lebih baik pakai standar saja kalau persentri, karena mempengaruhi nanti jalan motor seperti itu. Daya cengkram dari kampas otomatis ke loncengnya. Kalau misalkan pakai RPM yang lebih besar nanti lebih lama cengkramnya, nanti motor gerung seperti itu. Digas RPM-nya udah naik, jalannya belum, seperti itu kan nggak enak ya teman-teman. Tapi ada juga yang suka, seperti itu, karena beda-beda ya teman-teman. Ya gimana selera ya, untuk racikan CVT tidak bisa disamakan. Oke, segitu saja video dari saya untuk pengalaman juga memakai produk-produk racing dari CVT ya, Kilian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Untuk beli merek motor racing harga murah, harga bersahabat, bisa racik CVT teman-teman di bawah 100.000. Teman-teman bisa dapat 3 piece ya, 100.000 di bawah 100.000, 18.000 kali 3 nggak sampai 70.000 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman racik sendiri gimana enaknya ridingnya, karena tiap orang beda-beda. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mengganti versi PT-nya yang sudah melemah dan pengen upgrade Kilian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.